perkara yang gaib, yang tahu kita iman atau tidak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena keimanan ini adalah pokoknya, biangnya, salah iman, semua amal ibadah, semua amal sholat, perbuatan yang baik tertolak. Oleh karena itu kita harus menjaga betul-betul di mana rukun iman kita sama-sama tahu, yaitu ada 6 perkara. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada 6. Yang pertama pokoknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu baik sangka kepada Allah. Apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangkan bagi orang beriman, sabar, syukur. Tidak menyenangkan, sabar. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu apa yang dihadirkan adalah hanya sebagai ujian dan cobaan. Terkadang kita diuji dengan jabatan kita, bertambah dekat dengan Allah, bertambah baik, bertambah dermawan, mensejahterakan bawahannya. Alhamdulillah, masya Allah, berkah jabatan hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, berkah. Jabatan bisa untuk ladang beramal, beribadah. Kalau sebaliknya, ya tidak berkah. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang beriman adalah diantaranya iman tambah bil ghaib, kepada hal yang gaib. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak melihat dengan mata kita. Hadirin, Allah kita nggak bisa melihat dengan mata, hanya dengan keimanan, hanya dengan keyakinan, hanya dengan makhluknya. Hadirkan semuanya yang ada ini, hadirin, selain Allah memang makhluknya. Ya, itulah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam ragam warna, juga bermacam-macam ragam makhluknya, buah-buahan, masya Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Rasa buah, masya Allah, itu kan Allah semuanya itu yang memberikannya. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, iman kepada Allah ini pangkalnya. Kalau baik sangka kepada Allah, taat patuh kepada Allah, rukun yang berikutnya enak. Hadirin, tinggal mengikut sampai rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada qada, takdirnya Allah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini yang kita takut. Apakah nanti di akhir penghujung kita dalam keadaan istiqomah ibadah kita? Jika demikian, alhamdulillah. Istiqomah dengan baca Al-Qur'annya, istiqomah dengan baca sholawatnya, istiqomah dengan zikirnya, istiqomah dengan zikir-zikir yang lainnya, ibadah lainnya, sedekah lainnya, masya Allah. Itu harapan kita. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi dikatakan yang dinamakan orang beriman wal mukmin haqqan, sebab orang beriman betul-betul sempurna adalah man kamulat fihi syu'abul iman. Barang siapa yang sempurna cabang-cabang imannya, ya akan hadir Allah. Bermacam-macam cabang iman itu, di antaranya adalah rukun iman adalah 6. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cabang-cabang itu hadirin, kalau salah satu ini melemah. Tapi kalau rukun iman yang Nabi memang kita harus pegang. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah, iman itu bisa bertambah. Bertambah manakala kita rajin ibadahnya, istiqomah amal ibadahnya, istiqomah amal solehnya, istiqomah menolongnya, istiqomah sedekahnya, dan yang lainnya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti iman kita sedang naik, sedang tambah. Hadirin bukan Allah. Mengajak amal ma'ruf bertambah, melarang nahi mungkar bertambah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita menyampaikan, diterima atau tidak itu urusan lain. Allah, karena Allah yang bisa, ya muqallibal qulub, Allah yang bisa merubah hati manusia. Nabi pun tidak sanggup merubah hati, memberikan petunjuk. Kufur menjadi iman,
hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya liqallibal qulub, maka kita harus selalu istiqomah berdoa. Rabbana ya liqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini harus selalu. Hadirin karena Allah, sebaliknya bila mana kita berbuat maksiat, bohong, berarti berkurang, menurun iman kita. Khianat tambah menurun, berbuat dosa dan dosa tambah menurun. Hadirin karena Allah Subhanahu, menipu tambah menurun, makan yang haram tambah menurun. Itulah ukurannya kan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman bisa tambah, bisa kurang. Nah, nanti di penghujung akhir kita dalam keadaan tambah atau berkurang. Tapi ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengharap semua umatnya masuk surga semua. Harapan Rasulullah SAW, Masya Allah, berharap, memohon semuanya. Kecuali yang ingkar, kecuali yang mendustakan Allah, kecuali yang munafik dan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan iman yang keenam tadi. Kadang-kadang ada orang baik, ujungnya tidak baik. Ada yang tidak ujungnya baik. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita apa? Adalah istiqomah beribadah, istiqomah beramal saleh. Karena sekali lagi Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya akhir penghujung amal manusia akan ditentukan penghujung sedang berbuat apa. Kalau sedang berbuat baik, husnul khatimah. Dan kita sudah mengandung, kita ini ajaran muslim sudah bersyahadat berulang-ulang. Yang non-muslim masuk Islam jadi muslim, hilang itu dosa-dosa besarnya, hilang, diampuni. Demikian hadirin keutamaan fadilahnya kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hilang itu semuanya. Apalagi kita yang setiap hari insyaallah yang terpenting bagi kita adalah banyak istighfar, kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang awal akhir mukmin, awal akhir muslim, awal akhir kita juga bertaubat, diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.